Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu tertuah di Semesta. Kemarin berita heboh ya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama marah-marah ke Nadiem Makarim ya, karena buku sejarah kemerdekaan Indonesia itu kamus sejarah Indonesia itu nggak ada nama ini Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang sangat penting itu, tapi di depannya gambarnya ada wajah Hasyim Asy'ari ya, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini sebenarnya nggak adanya hilangnya entry Hasyim Asy'ari itu ini ya, apa namanya, bukan kebetulan ya, disengaja oleh Allah untuk menunjukkan keadaan kita sekarang ya, supaya menjadi perhatian. Kenapa Hasyim Asy'ari itu hilang? Ya dihilangkan oleh Allah itu, bukannya sengaja, dihilangkan oleh kalangan tertentu itu. Dan kemudian ada reaksi yang keras dari Nahdlatul Ulama ya, kenapa tokoh penting sepenting Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang menjadi motor untuk perlawanan arek-arek Surabaya dalam 10 November 45, kok resolusi jihad penggagasnya Nahdlatul Ulama yang tokohnya waktu itu Hasyim Asy'ari kok hilang? Saya melihatnya begini ya, sangat kontekstual dengan sekarang ya. Jadi di situ kalau kita lihat dari apa, mengingat gitu pertimbangan muncul resolusi jihad itu, pertama salah satunya yang penting kalau kita baca teks aslinya di koran apa, kemudian diterbitkan di koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta ya kan, itu salah satunya ada apa, pihak penjajah yaitu Nika ya, Belanda itu melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi kedaulatannya itu dilanggar, terus ulama tokoh Islam bereaksi. Itu satu ya. Yang kedua, ada orang mati, orang dibunuh, orang Indonesia dibunuh ya tanpa hak di beberapa orang Indonesia di waktu itu ya, oleh penjajah. Jadi pertama ada dilanggarnya kedaulatan Republik Indonesia, itu membangkitkan semangat perlawanan dalam bentuk resolusi jihad satu. Yang kedua, matinya orang Indonesia ya, dengan cara yang tidak benar itu mengusik juga, membangkitkan suara nurani berkata, dan muncul dalam satu resolusi jihad itu melawan orang-orang yang melanggar kedaulatan dan kemanusiaan itu. Nah sekarang sejarah kan untuk bercermin. Sekarang kedaulatan RI masih terjaga nggak? Kedaulatan kita sebagai negara dengan banyaknya tenaga kerja Tiongkok yang menimbulkan masalah, yang kontroversi, paling enggak banyaknya terbukanya tenaga kerja asing Tiongkok di sini dari level atas sampai buruh, sementara banyak perusahaan-perusahaan kita sendiri, banyak pekerja-pekerja orang Indonesia sendiri menganggur. Terus begitu bebasnya mereka istilahnya jalan-jalan bekerja di sini, difasilitasi dengan karpet merah oleh pemerintah. Itu beberapa perwira, apa, mantan perwira, bukan mantan perwira, pensiunan yang kesini ke rumah ketemu saya dulu itu zaman Prabowo, mereka nggak bisa apa-apa, pensiunan ABRI itu melihat keadaan banjirnya tenaga kerja Tiongkok, tapi mereka kesel, tapi nggak bisa apa-apa. Jadi ada masalah tuh. Sebagai bekas tentara mereka terusik, kedaulatan RI itu terlanggar, terganggu oleh kedatangan orang-orang itu. Itu yang pertama. Terus yang kemudian matinya orang Indonesia tanpa hak, 6 laskar FPI seharusnya membangkitkan tuh tokoh-tokoh
Islam setidaknya di kalangan NU untuk melakukan pembelaan sebagaimana matinya 6 orang Indonesia di zaman Belanda dibunuh oleh nikah dengan cara yang tidak hak. Sekarang 6 orang dibunuh di kilometer 50 kan dibunuh dengan cara yang tidak hak, dikejar itu ya. Itu seharusnya ini menjadi cermin ya, hilangnya Hasyim Asy'ari di buku Kamus Sejarah Indonesia. Itu akarnya apa? Yaitu dua itu, dilanggarnya kedaulatan negara Republik Indonesia dan matinya beberapa orang Indonesia. Itu cukup mengusik sehingga gelora resolusi jihad itu disebarkan melalui pers perjuangan waktu itu ya. Itu sih kalau saya melihat ininya salah satu hikmahnya. Jadi lenyapnya itu bukan tanpa sengaja, itu disengaja oleh Allah supaya kita belajar dari sejarah Hasyim Asy'ari dan sejarah resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.